terlebih dahulu kawan kita, kakak kelas kita, si Ravenvio kelas 8 akan memimpin doa. Mari semuanya beranjali dan kita melantunkan Parita Nama Karapata. Mari Ravenvio kita mulai. Arahang sama sambudo bagawa Budang Bagawantang Adiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami Sabe sata bawan kusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Koko Ravenvio yang sudah mengajak teman-teman semua untuk berbuat baik pada pagi hari ini, mengawali dengan membacakan nama Karapata. Nah, baik anak-anak, setelah minggu lalu kalian mengerjakan evaluasi ya selama pembelajaran kegiatan sekolah minggu di bulan Januari. Nah, sekarang di awal Februari ini di minggu kedua kalian juga akan menerima ceramah dhamma lagi ya. Mohon dipersiapkan, tidak perlu menulis. Ya, nggak perlu menulis, cuma diingat-ingat saja dan direnungi, disadari begitu. Supaya nanti langsung tertanam dalam pikiran kalian tentang kebajikan-kebajikan keluhuran dari Sang Buddha. Nah, pada hari ini yang akan memberikan ceramah dhamma adalah Ibu Sati. Ibu Sati juga sebagai guru agama di TK, ya, dan tahun depan di kelas 1, 2, 3 juga Ibu Sati yang mengajar untuk pendidikan agama Buddha ya. Silakan kepada Ibu Sati, saya persilahkan untuk memberikan wejangan dhamma kepada murid-murid tercinta di SD, SMP, dan SMA Dian Bangsa. Selamat pagi anak-anak semua. Namo Buddhaya. Pagi Buddhaya. Ibu ucapkan selamat Hari Valentine, Hari Kasih Sayang untuk semuanya. Dan juga Ibu ucapkan juga Kongsi Facai ya. Selamat Tahun Baru Imlek. Dapat angpau semua enggak ya? Ya, dapat angpau. Dapat angpau. Mungkin tahun ini lebih sedikit dapatnya daripada tahun kemarin ya. Soalnya Imlekan tahun ini tidak boleh berkunjung ya. Jadi lewat Zoom ya, lewat HP mengucapinya. Oke, anak-anak. Nah, kan kemarin sudah merayakan Imlek tuh. Anak-anak pernah nggak mendengar sejarah Imlek? Kenapa ada raya Imlek? Kenapa kita harus memakai baju merah? Atau kenapa harus ada kayak lampion, kayak apa tuh namanya? Petasan. Dulu ada raksasa yang suka makan orang. Oh ya betul Lukman ya. Jadi dulu sebelum ada perayaan Imlek, sebelum ada yang memakai baju merah itu, dulu dikisahkan ada raksasa yang bernama Nyen, ya. Oke, kalian itu boleh, sudah saya share, silahkan share aja, sudah bisa, langsung share aja. Monsternya. Nah, disimak ya, ingat-ingat. Ya, selamat tahun baru Imlek yang keberapa sekarang? 2572. Ya, kalau tahun nasionalnya 2021. Nah, ini sio apa? Sekarang ini kita masuk ke sio kerbau. Kerbau ya. Sio kerbau. Ada yang nggak sio kerbau anak-anak? Ada yang nggak sionya kerbau? Ada ya. Oke. Nah, materinya hari ini adalah mengenal asal-usul dan sejarah tradisi perayaan Imlek. Nah, ya. Tuh di sini ada keterangannya.
Shenjia atau Imlek tidak jauh berbeda dengan tahun baru lainnya. Imlek adalah tahun baru Tionghoa. Perayaan Imlek mulai dikenal sejak zaman dinasti Xia yang kemudian menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia oleh para perantau asal Tiongkok. Nah, jadi pertama kali ada Imlek di Indonesia itu karena dikenalkan oleh ya perantau yang datang dari Tiongkok atau dari Cina. Nah, kemudian tradisi tahun itu pun dikenal luas sebagai identitas budaya Tionghoa di tanah perantauan ya. Di Indonesia juga dikenal dengan Shenjia atau Imlek. Nah, kemudian kata Imlek itu berasal dari Im bulan dan Lek penanggalan. Ya, berasal dari dialek Hokkien atau bahasa Hokkien. Oke. Kata Mandarinya apa tuh? Yinli yang berarti kalender bulan lunar. Ya. Ya, menurut sejarah, Shenjia merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh siapa tuh? Petani. Petani menurut sejarah. Oleh para petani di Tiongkok. Yang biasanya jatuh pada tanggal 1 bulan pertama di awal tahun baru Cina ya. Nah, Hari Raya Imlek merupakan istilah umum kalau dalam bahasa Tiongkok disebut dengan Chungcia yang berarti Hari Raya musim semi ya. Kalau Imlek itu kan biasanya kita sering ada hujan ya, hujan terus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sejarah singkat tahun baru Imlek. Bisa dibaca nggak anak-anak? Berawal dari upacara para petani, ya, para petani di Tiongkok. Nah, sejarah tahun baru Imlek memang lebih panjang ketimbang Masehi, sekitar 3.800 tahun lampau ya. Banyak banget. Lebih lama dari tahun Masehi ya. Kalau Masehi itu 2000 berapa? 2000. Sekarang itu 2000 berapa? 2021. Nah, masyarakat agraris kuno di Cina rutin melangsungkan ritual pemujaan sebagai wujud syukur atas dimulainya musim tanam atau musim semi. Nah, meski dilakukan secara rutin, tanggal upacara ini belum pasti setiap tahunnya sampai masa dinasti Han yang memerintah 202 sebelum Masehi, 220 sesudah Masehi. Ketika Kaisar Wudi memerintah untuk menggunakan kalender lunar, hari pertama pada bulan pertama penanggalan ini pun ditetapkan sebagai waktu dilangsungkannya seremoni. Nah, kemudian upacara syukur para petani tersebut menjadi embrio festival musim semi yang dirayakan sampai sekarang. Kebetulan awal tahun pada kalender lunar bertepatan dengan akhir musim dingin dan awal musim semi. Karena itu perayaan tahun baru di Cina juga dibarengi dengan festival yang diadakan sebagai ungkapan syukur atas datangnya musim semi. Sejak periode dinasti Han, festival sekaligus tahun baru ini lalu menjadi hajatan nasional. Pemerintah turut melakukan karnaval seluruh penduduk yang berkumpul untuk merayakannya. Aktivitas-aktivitas baru untuk merayakan festival ini juga lantas muncul seperti begadang, membakar bambu layaknya kembang api di masa sekarang atau yang menggantung bila-bila kayu bersih. Nah, kalau sekarang di rumah-rumah anak-anak sering yang digantung itu bukan bila kayu, tapinya lampion-lampion ya. Nah, ini diperhatikan tahun Masehinya nanti siapa tahu ada keluar di soal. Oke, udah paham untuk yang ini? Udah ya, kita lanjutkan. Nah, ini legenda Nian yang tadi disebutkan oleh Lukman ya, yang tadi disebutkan oleh Lukman ya. Jadi
seperti ini, berawal dari kenapa anak-anak dan orang tua dan semuanya memakai baju merah, nuansa merah, ya. Ya, berawal dari nah, monsternya seperti ini. Berarti dia ada yang tahu nih binatang apa? Ada yang tahu binatang apa? Macam singa. Singa atau kilin ya, kalau itunya kilin. Ya. Ini kayak singa. Ya, kayak barongsai ya. Ada kilin. Nah, dan ini adalah monster tak kenal ampun yang akan menyerang penduduk. Wah, ya. Jadi dia tidak kenal kasihan, pokoknya siapapun akan dia serang. Kalau dia lapar, dia bisa menyerang manusia. Ya. Biasanya monster ini memakan hasil tani, hasil petani. Kayak ada sayuran, ada segala macam. Kalau itu tidak ada, monster ini pun bisa memakan manusia nih. Ayo, jangan coret-coret. Nah, kemudian nih, untuk melindungi diri, penduduk menaruh makanan di depan pintu. Nah, jadi penduduk ini menaruh makanan di depan pintu agar si monster ini tidak masuk ke rumah ya. Pada awal tahun lalu menutup pintu rapat-rapat. Para penduduk ini percaya sesaji yang dihidangkan akan membuatnya kenyang dan tidak menyerang atau memakan hasil panen serta ternak mereka. Nah, jadi para penduduk ini setiap awal tahun itu mereka memberikan sajian kepada si monster nian ini berupa makanan ya, ditaruh di mana? Taruhnya di depan pintu. Nah, kemudian rumahnya ditutup, jendelanya ditutup, tidak ada yang berani keluar nih. Dia datang untuk mencari makanan ya. Nah, kemudian suatu kali ketika penduduk berlindung di rumah dan hanya mengamati kedatangan dari jendela atau celah rumah, seorang anak kecil berbaju merah tampak berkeliaran di luar. Nah, pada saat itu ya, ada suatu ketika saat penduduk sudah ada di dalam rumah, sudah ada di rumah semua, pintu sudah ditutup, jendela sudah ditutup, ternyata di jalanan itu ada seorang anak ya, ada seorang anak yang masih berada di luar. Ya, mungkin orang tuanya salah ya, tidak membawa anaknya masuk. Nah, mereka melihat bocah ini terkesiap ketika tahu dari jauh nian mendekati ke desa mereka. Namun, tak dinyana, alih-alih menyerang kecil ini, nian justru berlari ketakutan. Nah, pada saat itu orang-orang tuh merasa khawatir sekali ya. Mereka takut anak ini akan dimakan oleh si monster nian ini. Ya. Tetapi ternyata si monster ini bukannya menyerang anak ini ya, malah dia lari ketakutan. Nah, dia lari ketakutan. Nah, karena apa? Nah, ada yang bisa nebak? Coba Lukman, tahu ceritanya kenapa monster ini lari, Lukman? Bajunya merah. Iya, betul. Karena si anak kecil ini memakai baju merah, ya. Nah, kemudian penduduk percaya bahwa nian takut akan warna merah. Setelah itu, setiap kali menjelang tahun baru, penduduk mematuhi diri dengan pakaian berwarna merah. Mereka juga menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Kembang api dinyalakan untuk membuat nian tak berani mendekat. Dari legenda pengusiran nian inilah kita bisa menurut mengapa Imlek identik dengan warna merah. Nah, jadi itu asal usul kenapa, nah ceritanya, sejarahnya kenapa harus memakai warna merah. Kalau zaman dulu kan suka ada petasan di depan pintu ya, terus ada apa itu namanya? Pasti selalu ada lentera. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau sekarang ini mungkin banyak yang
tidak memakai petasan di depan rumah ya, kembang api gitu. Ya. Karena sekarang yang masih dipakai adalah baju warna merah. Oke. Ya, dari kisah ini sudah jelas ya? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Jadi kenapa kita harus memakai warna merah? Karena berkisah dari seekor monster nian. Nah, kemudian tradisi yang biasa dilakukan dalam perayaan Imlek. Nah, kalau tadi itu kita sudah tahu sejarahnya untuk secara singkat tentang Imlek ya, tentang kisah si monster nian. Nah, sekarang tradisi yang biasa dilakukan oleh keluarga ya, oleh anak-anak. Yang pertama ada membersihkan rumah. Ya, biasanya nih sebelum Imlek pasti rumah-rumah dibersihkan, biasanya dicat ulang ya. Biasanya sih baju-baju di lemari yang baju bekas dikeluarkan ya. Diganti baju-baju baru. Anak-anak Imlek sekarang beli baju barunya banyak tidak? Banyak. Ya, banyak. Ya, beli baju banyak ya. Dipakai selama 1 minggu. Kalau malam pertama biasanya memakai baju baru ya, baju tidur baru. Kemudian ada lagi yang kedua wajib memiliki unsur warna merah. Nah, sekarang masih pakai nggak ya biasanya ya? Sekarang masih pakai nggak wajib ada unsur merah di rumah? Enggak. Ada. Ada yang pakai, ada yang tidak ya. Ada yang masih pakai dia pasti ada itu kayak hiasan apa yang pakai kertas itu warna merah ya. Terus juga ada yang warna merah, tapi mungkin kalau yang ini sebagian sudah tidak pakai. Kalau yang ketiga nih angpau. Angpau masih pakai nggak ya? Masih. Tadi pagi. Masih. Kalau angpau tuh nomor 1 masih pakai semua. Ya, kemudian mempersiapkan makanan, masih pakai nggak? Masih ada nggak di keluarga? Makanan. Sampai sekarang aja belum. Iya, kayak kue Cina, buah-buahan, terus kue kering lainnya, terus masakan segala macam. Nah, kemudian sembahyang menjelang Imlek. Siapa di keluarga yang masih melakukan tradisi sembahyang di malam Imlek, sebelum Imlek? Misalnya 1 hari sebelum Imlek. Ya. Masih banyak yang pakai sembahyangnya ya, masih banyak. Cuman biasanya kalau orang Tionghoa atau orang Chinese yang Nasrani biasanya nggak pakai sembahyang, biasanya umat Buddha yang masih pakai ini. Kemudian ada kembang api. Judulnya, ya apa tadi? Judulnya Tradisi dan perayaan. Asal usul. Nih. Mengenal asal usul dan sejarah tradisi perayaan Imlek. Mau dicatat ya? Nanti ulang lagi deh. Oke, kita lanjutkan ya sampai apa tadi? Sudah saya kasih judul di chat juga dibaca ada, di chat silakan dibaca ya. Itu ada judul singkatnya udah ada saya tulis. Tadi Leticia tanya udah saya jawab. Ya, silakan dibaca chatnya anak-anak. Lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjut ke kembang api. Kembang api, kalau kembang api ini masih dipakai nggak ya? Enggak, Bu. Udah enggak. Enggak, Bu. Udah enggak, karena di Indonesia sudah dilarang ya memakai petasan atau kembang api ya, karena itu tidak membahayakan, bisa membuat kebakaran ya. Jadi ini mungkin sudah hanya tinggal sedikit yang memakai tradisi ini. Kemudian yang terakhir mengunjungi keluarga besar. Ya. Enggak. Mengunjungi keluarga besar. Enggak, Bu. Kemarin juga. Ya. Ya.
Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama membersihkan rumah. Membersihkan rumah, apa tujuan untuk membersihkan rumah? Agar rumah bersih. Nah, menyapu rumah berarti juga membersihkan rumah agar kotoran yang dianggap sebagai simbol kesialan ya disingkirkan hingga tersedia ruang yang cukup untuk menampung keberuntungan rumah yang bersih juga sedap dipandang mata. Setelah itu mereka akan menyingkirkan sapu dan sikat dari jangkauan mereka. Juga tidak diperbolehkan menyapu rumah saat hari pertama tahun baru karena berarti mengusir keberuntungan yang sudah hadir di rumah. Nah, ini masih banyak yang pakai nggak ya? Ya. Kalau Masih, Bu. Saya jam 12 biasanya udah boleh. Tidak, Bu. kalau membersihkan rumah pasti masih pakai ya, karena untuk menyingkirkan kesialan itu apa sih? Kata buruk itulah ya. Ya, hal-hal buruk yang ada di rumah. Itu simbolnya agar itu hilang dari rumah dan bersih, kemudian agar berganti dengan keberuntungan. Nah, kalau yang bawah setelah itu tidak membersihkan rumah, tidak menyapu atau tidak membuang sampah ya, atau tidak membuang sampah di hari pertama. Biasanya itu malahan kalau ada yang setelah sembahyang tidak boleh membuang sampah ya, ada juga. Setelah sembahyang menjelang Imlek itu setelah sembahyang biasanya ada yang sudah tidak boleh membuang sampah. Jadi membuang sampahnya ada yang 3 hari setelah Imlek. Ya, ada nggak yang seperti itu? Iya. Ya, berarti Saya biasanya jam 12 nggak boleh bekerja. ini sampai sekarang masih berjalan ya, masih berlaku nih tradisi membersihkan rumah dan membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah di hari Sentia sampai kurang lebih 3 hari baru boleh buang sampah. Oke, kita lanjutkan. Wajib memiliki warna unsur merah. Kenapa kita wajib memiliki warna unsur merah? Nah, ini ada keterangan. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, Nian atau yang tadi sejenis makhluk buas yang hidup di dasar laut. Oh, tadi Nian itu hidupnya di dasar laut ya. Jadi dia di atau gunung. Jadi monster Nian yang hidupnya di laut atau di gunung akan keluar saat musim semi atau saat tahun baru Imlek. Kedatangan mereka pun dilanjutkan dengan mengganggu manusia, terutama anak kecil. Namun jangan khawatir, mengirim sesuatu saat mengusirnya karena ia takut dengan warna merah. Jadi tidak heran kalau nuansa merah begitu jelas terlihat saat Imlek. Selain itu, warna merah juga memiliki arti akan harapan terhadap hal-hal yang baik di tahun yang baru. Nah, ini alasannya kenapa wajib memiliki warna unsur merah. Nah, ini kalau di keluarga Lukman ini masih pakai warna merah nggak, Lukman? Masih. Bepergian doang. Masih. Kalau kayak tulis-tulisan Cina yang digantung di pintu itu udah nggak ada ya? Nggak ada. Udah nggak ada. Berarti yang pasti masih ada ini yang baju ya, baju dengan angpo ya, baju merah, angpo merah. Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah wajib memiliki warna unsur merah, apalagi siapa yang ingat? Angpau. Kenapa harus ada angpau? Nah, bagi anak-anak dan yang masih lajang, Imlek berarti banjir uang karena orang tua atau mereka yang sudah menikah diwajibkan memberikan angpau. Nah, ya jadi ini buat anak-anak sebelum menikah masih mendapatkan angpau ya. Tapi biasanya kalau sudah Gimana, Bu? Hah? Kalau kebalikannya emang nggak boleh, Bu?
kebalikannya maksudnya gimana? Misalnya anak kecil ngasih ke orang tuanya angpau gitu. Belum. Nah, karena kan kalau anak kecil kan itu kan belum bekerja, belum menghasilkan uang, begitu maksudnya. Jadi kenapa yang sudah menikah itu yang memberikan angpau kepada anak? Itu karena disimbolkan yang sudah menikah itu, yang sudah ini sudah bisa mencari uang atau mencari rezeki. Jadi dibagikanlah ke anak-anak yang belum bisa mencari uang, gitu ya. Nah, kemudian jumlahnya tidak harus besar. Yang penting berupa uang kertas baru. Ada nggak yang dapat uang kertas lecek? Maksudnya uangnya sudah butut gitu? Saya dapat Tidak. Tidak, ya. Tidak. Rata-rata uangnya masih baru. Kemudian ada nggak yang dapat uang logam? Seperti seribuan? Enggak Ada. Ya. Nah, karena di sini disebutkan. Nah, dipercayakan. Angpau juga dipercaya makin memperlancar rezeki di kemudian hari. Selain itu, pemberian angpau melambangkan harapan orang-orang tua kepada anak muda agar lebih makmur di tahun yang baru. Nah, ini sudah terjawab juga tadi ada yang bertanya, bisa dibalik nggak anak memberikan angpau kepada orang yang lebih tua? Nah, di sini ada tuh. Ada kenapa orang tua yang memberikannya, karena orang tua itu anaknya mendapatkan kekurangan yang berlebih di tahunnya baru. Kita lanjutkan. Nah, sudah sebut mempersiapkan makanan. Nah, siapa kemarin yang sebelum senjia di rumah membuat kayak kue-kue kering? Biasanya yang suka dibuat itu yang nggak ketinggalan itu apa ya? Kue nastar ya. Kalau kue keringnya. Kue nastar, kue apa lagi? Kue kering biasanya yang pasti ada kalau Imlek. Selain nastar itu apa lagi? Yang pasti itu, nih perhatikan, kue keranjang dan jeruk juga menjadi ciri khas Imlek. Tidak hanya itu, saat Imlek mereka juga menyajikan makanan di atas nampan berbentuk segi 6, segi 8, atau bulat dengan isi yang beragam. Seperti buah kering, biji-bijian, kacang-kacangan, dan permen. Kalau ini kayaknya yang berbentuk segi 6, segi 4 kayaknya sudah jarang ada ya di rumah anak itu. Biasanya hanya berbentuknya yang bulat ya. Kalau permen mungkin masih ada. Itu manisan ya. Kalau biji-bijian itu apa? Biji-biji itu apa? Seperti biji apa itu? Kacang mede ya, kacang mede, terus apa itu? Kacang goreng apa itu. Kalau ini mungkin sudah beberapa tidak pakai. Kemudian beberapa orang juga menyiapkan makanan keberuntungan seperti mie yang tidak potong untuk melambangkan umur panjang, serta kue pola berbentuk uang Tiongkok pada zaman dahulu yang melambangkan kekayaan. Satu lagi, saat Imlek mereka disarankan untuk menghindari makanan bubur, ya. Menghindari makan bubur karena bagi warga Tionghoa bubur melambangkan kemiskinan. Waduh, ibu baru tahu ini. Anak-anak, ada nggak yang suka makan bubur nih? Nggak pernah, Bu. Hah? Makan bubur di tahun Imlek belum pernah. Ya, ternyata bubur itu mungkin karena orang miskin itu kan biasanya kok beras hanya sedikit, maka dimasak biar banyak sampai jadi bubur. Nah, kalau kue bola, itu apa bola? Nah,
Ini di rumah anak ada nggak nih makanan seperti ini? Disiapkan nggak sama orang tuanya nih makan seperti ini biasanya? Ada dong. Ada dong. Nah, berarti yang nanti dihindari itu apa? Bubur, ya. Ini kepercayaannya. Kemudian apa lagi? Persembahyangan menjelang Imlek. Ya, yang di rumah menjelang Imlek tujuannya untuk mendoakan para leluhur, orang tua dan orang tua agar kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Jadi persembahyang menjelang Imlek itu ya tujuannya untuk keselamatan bagi kita semua ya, bagi yang masih hidup juga bagi yang sudah meninggal. Nah, jadi ini persembahyangan ini kalau bisa harus berlangsung ya. Di rumah rata-rata ini ya melakukan ini ya. Di rumah anak-anak rata-rata melakukan ini. Sembayang. Oke. Kalau kembang api nih, kenapa harus ada kembang api? Kenapa ada kembang api? Kembang api merupakan salah satu pertunjukan yang sangat populer untuk memeriahkan Imlek karena suara gaduhnya dipercaya membuat makhluk jahat ketakutan. Rata-rata merayakannya di rumah, pastikan bahwa tetangga tidak merasa terganggu dengan suara berisik yang Anda ciptakan. Nah, ini salah satunya sekarang tidak ada kembang api ya karena ini juga ya, karena tidak semuanya itu merayakan Imlek ya. Jadi berarti jangan di rumah dong. Betul, jangan di rumah. Jadi di mana? Harus di tempat luas sama yang nggak ada rumah orang. Betul. Ya, di alun-alun tuh. Di alun-alun tuh ya. Ya. Jadi, untuk menghindari berisik. Nah, ya. Imlek ini sangat identik dengan hujan bagi semua orang. Hujan, tentang hujan terus ya. Hujan membuat malas beraktivitas, tetapi berbeda untuk masyarakat Tionghoa. Di kala Imlek, hujan sepanjang perayaan Imlek pun dikaitkan sebagai sumber rejeki. Dengan turunnya hujan, maka banyak rejeki yang berdatangan di muka bumi. Nah, ya. Jadi ada kepercayaan Tionghoa, kalau Tionghoa itu semakin banyak hujan menjelang Imlek itu semakin banyak rejeki, ya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti atau ini pasti hujan itu membuat malas beraktivitas, jadi pengennya di rumah saja, ya. Jadi ada yang terakhir. Namun yang sangat penting adalah menyambut tahun baru Imlek dengan cara membersihkan hati. Nah, nih perhatikan. Membersihkan hati, mensucikan nurani, dan tekad berusaha lebih baik di tahun mendatang. Lah ini poin pentingnya nih ya. Jadi yang terpenting itu adalah apa? Membersihkan hati maksudnya gimana? Menghilangkan kebencian ya sama orang lain, yang tadinya tidak suka sama orang, benci sama orang, dihilangkan ya. Ya, itu membersihkan hati. Jadi sayang kepada semuanya. Ya. Dan bertekad harus lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Jadi tahun yang datang kita harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Lebih baik apanya? Lebih baik perbuatan kita. Ya, semoga lebih baik rezeki kita, lebih baik lagi ya, dan kesehatan kita lebih baik lagi. Oke, sudah paham untuk ini kembang api ini? Kenapa harus kembang api? Sudah. Ya, yang terakhir mengunjungi keluarga besar. Ya,
Biasanya sih itu kalau kita itu ke keluarga besar itu yang dimaksud itu ke yang masih punya kakek, masih punya nenek, ya rumah tua. Biasanya kalau orang Cina Benteng bilang mah ke rumah tua gitu ya. Oke. Tidak hanya Lebaran, Imlek juga menjadi salah satu momen yang tepat untuk mengunjungi saudara agar tali persaudaraan tidak terputus. Tidak heran jika pada saat-saat tersebut banyak masyarakat dari etnis Tionghoa yang pulang kampung untuk merayakan Imlek bersama keluarga mereka. Nah, tidak hanya Lebaran itu biasanya sebenarnya untuk umat Muslim ya, kalau orang Chinese itu Imlek. Nah, biasanya nih anak-anak kalau lagi masa pandemi seperti ini, banyak ya yang pulang kampung. Ada yang pulang ke mana? Medan. Siapa yang rumahnya jauh? Yang rumahnya di seberang? Seperti di Medan, di Palembang, di mana lagi? Nah, tahun ini ada yang pulang nggak nih? Ada yang pulang kampung nggak nih? Tidak. Tidak. Imlek tahun ini tidak bisa pulang kampung karena ada himbauan untuk di rumah saja. Jadi Imlekannya di rumah saja. Mudah-mudahan Imlekan tahun depan pandemi sudah lewat, coronanya sudah pulang kampung dan tidak balik lagi. Jadi anak-anak bisa pulang kampung, bisa bertemu dengan saudara yang jauh ya, dengan nenek atau kakek yang ada di kampung. Nah, ada yang kangen nggak sama orang tua di rumah? Oke, untuk pembahasan asal-usul, dan sejarah tradisi perayaan Imlek, nah, Ibu rasa sampai di sini, ya mungkin semuanya udah jelas ya karena ini dilaksanakan setiap tahun, ya. Jadi sekarang sudah paham tuh, apa sih itu Imlek? Sejarahnya seperti apa sih? Jadi tidak hanya sekedar merayakan saja. Oke, anak-anak sudah paham ya? Kalau sudah paham, Ibu tutup ininya apa namanya? PowerPoint-nya. Nggak ada yang dicatat lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Ya, silahkan yang mau bertanya. Ya, masih ada Ibu gurunya. Jika ada yang bertanya, kalau tidak ada nanti Bu Sati akan menutup screen-nya. Ya. Tidak ada yang tanya? Apa saja Bu, itu? tidak harus dicatat kan, Bu? Tidak ya, tidak harus dicatat, diingat-ingat saja untuk penambah pengetahuan saja. Ya, sambil direnungi tadi makna-maknanya. Jadi kalau bisa kalian tuh melakukan sesuatu harus tahu maknanya apa sih? Nah, ketika kalian mengetahui maknanya, kalian akan melakukannya pasti dengan sepenuh hati, dengan pemahaman yang benar, dengan pikiran yang benar. Kalau pikirannya benar, pandangannya benar, pasti perbuatannya akan benar. Perbuatan benar akan membawa yang namanya kebahagiaan. Itu tujuannya. Ya. Nah, Lukman kayaknya raise hand. Silakan Lukman kalau mau bertanya, silakan. Tadi salah pencet, Pak. Oh, jadi tidak tanya ya, ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya, sepertinya sudah nggak ada yang bertanya, Bu Sati. Oke, saya kembalikan ke Pak Parlan deh kalau seperti itu ya. Oke, Ya. Ibu akhiri. Salam masih dalam dhamma, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap setia mengikuti Zoom ya. Ini belum ada yang meninggalkan dari awal tadi, sangat luar biasa. Kita beri apresiasi yang besar. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sati yang sudah memberikan wejangan dhamma berkaitan dengan makna daripada perayaan Imlek. Yang mana sejak kecil kalian sudah merayakan. Ya, mungkin dari dalam kandungan pun kalian sudah tidak asing dengan perayaan Imlek. Orang tua kalian sudah memperkenalkan dan sebagainya ya. Namun akan tetapi tadi Ibu Satu sudah memberikan gambaran sangat jelas. Yang penting kalian mengetahui makna-maknanya tadi. Kenapa sih orang Imlek itu harus pakai warna merah dan sebagainya tadi. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika kalian sudah memahami
maknanya apa, maka kalian akan menambah pengetahuan baru. Pemahaman kalian akan menjadi baik, pikiran kalian akan menjadi baik. Kalau pikiran baik, pemahaman baik, pasti ucapannya juga akan baik. Perbuatannya pun baik. Dan yang pasti kalian ketika melakukan kebajikan, pasti akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Itu yang terpenting. Ya, jadi kalau kalian tadi di makna yang terpenting dari pelayanan Imlek adalah membersihkan hati kalian. Ya, membersihkan hatinya supaya jauh dari kekotoran batin seperti keserakahan, kebencian, kemalasan. Nah, saat ini kalian mungkin di masa pandemi ada rasa malas, bosan untuk sekolahnya, buang itu. Ya, ditinggalkan. Bapak sudah sering mengingatkan bahwasanya kalian harus punya pikiran yang benar, punya pemahaman yang benar. Kalian harus menyadari bahwa belajar secara daring saat ini adalah yang terbaik. Ya, yang terbaik yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kalian juga harus menyadari bahwa yang melaksanakan, yang merasakan pembelajaran online jarak jauh ini tidak hanya siswa Dian Bangsa saja, tetapi jutaan siswa di seluruh penjuru dunia merasakan hal yang sama. Mereka bisa, kalian pun juga harus bisa. Ya, baik. Kalau nggak ada yang tanya lagi, apakah ada yang masih ditanyakan? Saya. Ya, siapa tadi? Lalita mau tanya, silakan. Lalita 1B. Judulnya apa? Judulnya apa? Tadi apa judulnya? Tulis saja sejarah tradisi Imlek. Ya, nanti di linknya sejarah tradisi Imlek. Nah, Firen mau bertanya, silakan. Sudah raise hand, Firen SMA. Silakan, Firen. Tidak jadi. Ya, baik. Firen sudah tidak jadi bertanya. Baik, untuk kegiatan keagamaan sekolah minggu pada hari ini sudah 1 jam ya, hampir 1 jam. Kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan, tanggal 21 Februari 2021. Sekali lagi Bapak ucapkan Gong Si Facai. Dan yang bersama dengan hari ini adalah hari Imlek. Selamat Hari Kasih Sayang. Ya, kalian harus bersyukur. Di dunia ini masih banyak orang yang memiliki kasih sayang kepada kalian. Siapa? Terkhusus yaitu orang tua kalian. Orang tua kalian, kakak adik kalian, opa oma, pasti mereka sangat menyayangi kalian dan membanggakan kalian. Jika perlu dan kalian ada niat yang baik, saat ini juga bisa untuk bersimpuh lutut kembali ke hadapan mereka untuk meminta doa, meminta restu, dan juga selalu mengucapkan terima kasih atas segala kebajikan yang telah orang tua perbuat kepada kalian semua. Ya, semoga di berkah Imlek tahun ini dan juga di hari kasih sayang ini dapat mengkondisikan agar kita semua senantiasa hidupnya semakin bahagia, terbebas dari berbagai macam penyakit, panjang umur, dan kita semakin sukses menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua, keluarga, sekolah, agama, nusa, dan bangsa. Ya, baik anak-anak, mari kegiatan keagamaan hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membacakan terjemahan dari nama Karapata. Ya, terlihat ya terjemahannya ya. Nah, ya, mari saya memimpin, langsung kita bersama-sama membacakan terjemahan dari nama Karapata. Anak-anak semuanya beranjali, ya, beranjali, ya, sambil membacakan terjemahan nama Karapata. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Mari anak-anak bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu,
Sadu. Ya, terima kasih anak-anak. Silahkan diisi link monitoringnya, link evaluasinya ya. Kongsi face. Sinyan Kwaile. Betul ya, begitu ya? Ya. Ya, ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.